warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi Teknik Informatika Universitas Lampung. Kasus yang saya ambil adalah studi kasus desain manajemen risiko berbasis ISO 31000 pada PDAM Tirta Maulabo. Dengan saya sendiri, Uji Kaida Resti, NPM 18150611011. Latar belakang masalah. PDAM Tirta Maulabo belum dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini terlihat pada seringnya terjadi keluhan pelanggan yang diberitakan dalam media massa lokal. Hal tersebut dikarenakan belum memiliki sistem manajemen risiko yang memadai. PDAM Tirta Maulabo belum memiliki dokumen manajemen risiko, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mendesain sistem manajemen risiko pada PDAM Tirta Maulabo dengan mengacu pada standar internasional. Standar internasional yang digunakan adalah ISO 13000. Apa itu manajemen risiko dan risk assessment? Manajemen risiko adalah metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Sedangkan risk atau risiko adalah kesempatan untuk terjadi cedera atau kerugian. Risk assessment atau penilaian risiko adalah penilaian suatu risiko dengan cara membandingkannya terhadap tingkat atau kriteria risiko yang telah ditentukan. Di sini ada beberapa proses manajemen risiko menurut ISO 31000. Sumber gambar dari Susila LJ dan Kaho PR. Yang pertama ada tahap komunikasi dan konsultasi. Yang kedua ada penentuan konteks. Yang ketiga ada asesmen risiko. Yang keempat ada perlakuan risiko, dan yang terakhir ada monitoring review. Pada studi kasus ini saya akan mengambil poin ketiga, yaitu asesmen risiko. Asesmen risiko sendiri terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada analisis, dan yang ketiga ada evaluasi. Kita masuk ke tahap pertama. Pada risk assessment. Pada risk assessment memiliki identifikasi risiko. Apa itu identifikasi risiko? Identifikasi risiko pada penelitian ini dilakukan dengan cara pengujian dokumen, metode risk breakdown struktur atau RBS, melakukan wawancara dengan pihak pemangku risiko terkait. Ini adalah contoh dari tabel identifikasi risiko. Pada tabel tersebut ada judul berupa risk PDAM Tirta Maulabo yang memiliki 3 identifikasi risiko berupa risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko produksi. Pada risiko keuangan memiliki 2 risiko, yaitu risiko piutang dan risiko utang. Pada risiko operasional memiliki beberapa risiko, seperti risiko maintenance, risiko persediaan, teknologi dan informasi, risiko sarana prasarana, serta risiko human error. Dan yang terakhir ada risiko produksi yang memiliki 3 risiko, yaitu risiko pengendalian intern, risiko maintenance, dan risiko alamiah. Yang kedua adalah analisis risiko. Analisis risiko menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan parameter kualitatif. Penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan jawaban dari pemangku risiko terkait. Peristiwa risiko yang telah dianalisis kemudian dimasukkan kepada zona merah, kuning, atau hijau. Semua risiko yang berada pada zona merah menjadi prioritas untuk mendapatkan perlakuan khusus, yaitu berupa penanganan lebih lanjut, sehingga disebut dengan Risk Priority Number atau RPN, sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Ini adalah contoh dari RPN. Yang pertama ada bagian keuangan dengan resikonya tunggakan rekening pelanggan. Kemungkinan kejadiannya ada 4, dampaknya ada 5, dan RPN-nya ada 20 yang menempati posisi 2. Ini adalah tabel dengan 21 poin. Sebenarnya di sini ada 54 poin, tetapi saya hanya menyatukan 21 poin sebagai contoh dari analisis risiko tadi. Yang ketiga ada evaluasi risiko. Tujuan dari evaluasi risiko adalah untuk menentukan prioritas pengelolaan risiko, sehingga diketahui risiko mana saja yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan lebih lanjut. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah risiko yang ekstrem, major, moderate, minor, atau insignificant. Klarifikasi risiko tersebut dapat dilihat pada tabel risk map yang disajikan pada tabel berikut. Ini adalah tabel dari
Contoh evaluasi risiko memiliki 3 warna, yaitu low berwarna hijau, medium berwarna kuning, dan high berwarna merah. Di sini terlihat pada prioritas risiko terbesar berwarna merah, terletak pada major dan ekstrem. Setelah kita mengetahui 3 risk assessment tadi, kita perlu melakukan tindakan selanjutnya, yaitu perlakuan risiko. Sistem perlakuan risiko dibuat untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan karena secara umum potensi risiko teridentifikasi berdasarkan kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Maka strategi pemilihan perlakuan risiko yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mitigasi risiko, sebagaimana tersaji pada tabel berikut. Ini adalah tabel mitigasi risiko tadi. Ada contoh bagian keuangan dengan risiko tunggakan rekening pelanggan. Penyebabnya adalah pelanggan yang enggan membayar rekening dan pelanggan kurang puas atas pelayanan persediaan air. Dampak yang terjadi terkendala dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Dengan strategi mitigasi yang dilakukan oleh manajer, yaitu pembentukan tim penagihan lapangan dan pemutusan sambungan rumah. Yang kedua ada contoh bagian unit keuangan dengan risiko pengambilan air mobil tangki langsung ke dalam bak. Penyebabnya water meter induk rusak. Dampak yang terjadi berpotensi terjadi kecurangan sehingga dapat merugikan keuangan perusahaan. Serta strategi mitigasi yang dilakukan oleh manajer adalah pengadaan dan pemasangan water meter untuk pengambilan air mobil tangki. Kesimpulan. Pada studi kasus tadi, didapat kesimpulan yaitu penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko agar dapat dilakukan pencegahan dan penanggulangan dampak risiko yang terjadi pada PDAM Tirta Menglabo dengan menggunakan sistem manajemen risiko berstandar nasional. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.